nama saya Merianda Sravensitorus dengan NIM 08061282025081 dari kelompok 3 Praktikum Mikrobiologi Shift C. Di video kali ini saya akan membahas 4 uji dalam praktikum mikrobiologi. Yang pertama, penentuan koefisien fenol. Yang kedua, uji potensi antibiotika. Yang ketiga, uji cemaran mikroba dalam Simplicia, dan yang terakhir, uji cemaran kapang kamir dan aflatoksin. Koefisien fenol adalah perbandingan ukuran keampuhan suatu bahan antimikroba atau disinfektan dengan fenol sebagai standar. Penentuan koefisien fenol dapat juga diartikan sebagai hasil bagi faktor pengenceran tertinggi disinfektan dengan faktor pengenceran tertinggi fenol baku yang masing-masing dapat membunuh bakteri uji dalam masa kontak 10 menit tetapi tidak dalam masa kontak 5 menit. Penentuan koefisien fenol dapat dihitung dengan rumus A banding B tambah C banding D dibagi 2. Dengan A merupakan konsentrasi fenol tercepat membunuh, B konsentrasi disinfektan tercepat membunuh, C konsentrasi fenol terlama membunuh, dan D konsentrasi disinfektan terlama membunuh. Fenol digunakan sebagai standar karena fenol dianggap sebagai disinfektan yang paling tua dan telah diketahui kekuatannya. Angka koefisien fenol yang kurang dari 1 menunjukkan bahwa senyawa yang bersifat antimikroba tersebut kurang efektif dibandingkan fenol. Disinfektan yang dikatakan memiliki kemampuan yang baik dalam membunuh bakteri jika memiliki angka koefisien fenol yang lebih besar atau sama dengan 1. Antibiotik adalah suatu obat yang dapat membunuh atau menginhibisi pertumbuhan bakteri. Kepekaan suatu bakteri terhadap antibiotik dapat diketahui dengan cara pengujian resistensinya. Resistensi antibiotik merupakan kondisi ketika suatu galur atau strain bakteri dalam tubuh manusia menjadi resisten atau kebal terhadap antibiotik. Uji potensi antibiotik memiliki 3 kriteria daerah hambat. Yang pertama, bila daerah hambat memiliki diameter lebih besar dari 30 mm, menunjukkan bahwa bakteri tersebut peka terhadap antibiotik. Yang kedua, bila daerah hambat memiliki diameter 20-30 mm menunjukkan bahwa bakteri tersebut agak resisten terhadap antibiotik. Dan yang ketiga, bila daerah hambat memiliki diameter lebih kecil dari 20 mm menunjukkan bahwa bakteri tersebut resisten terhadap antibiotik. Uji potensi antibiotik dapat dilakukan dengan metode yang pertama cakram kertas, yaitu zat antimikroba diserapkan pada cakram kertas, kemudian ditempatkan di atas media agar yang mengandung suspensi mikroba, selanjutnya diamati diameter hambatnya. Yang kedua dapat dilakukan dengan pengenceran tabung. Pengenceran tabung berfungsi untuk menentukan konsentrasi hambat minimum atau MIC, yaitu konsentrasi zat antimikroba yang masih dapat menghambat pertumbuhan mikroba selanjutnya. Dapat dilihat dengan kekeruhan cairannya. Parameter standar mutu bahan baku obat tradisional berupa Simplicia ataupun ekstrak, salah satunya adalah cemaran mikroba, termasuk bakteri patogen, bakteri non-patogen, dan cemaran kapang kamir. Uji cemaran mikroba dalam Simplicia bertujuan untuk menjamin bahwa ekstrak tidak mengandung mikroba patogen, non-patogen, atau kapang kamir yang melebihi standar yang telah ditentukan. Uji cemaran mikroba dalam Simplicia harus dilakukan karena mempengaruhi stabilitas ekstrak dan berbahaya atau toksik terhadap kesehatan konsumen. Media Na merupakan media yang paling umum digunakan untuk pertumbuhan sebagian besar bakteri. Nutrien agar terbuat dari campuran ekstrak daging dan pepton dengan menggunakan agar sebagai pemadat. Media ini cocok digunakan karena mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri. Media yang digunakan dalam uji angka kapang kamir adalah PDA atau potato dextrose agar yang mengandung ekstrak potato, glukosa, dan agar. Media ini cocok digunakan karena mengandung glukosa dan potato atau kentang yang merupakan sumber energi untuk memproduksi konidia dari kapang atau kamir.
Uji cemaran kapang kamir dan aflatoksin dilakukan untuk menjamin suatu sediaan layak dikonsumsi oleh masyarakat dan dibuat atau dipersiapkan sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, yaitu CPOB atau cara pembuatan obat yang baik maupun CPOTB yaitu cara pembuatan obat tradisional yang baik. Media yang digunakan dalam uji ini adalah PDA. Kapang kamir akan berkembang biak bila memperoleh tempat yang cocok dengan pertumbuhannya. Kapang lebih berbahaya dan tidak dapat diabaikan karena menghasilkan mikotoksin yang menyebabkan keracunan akut atau kronis, sedangkan kamir tidak menghasilkan mikotoksin tersebut. Mikotoksin merupakan metabolit sekunder hasil metabolisme kapang yang dapat menyebabkan efek toksik pada manusia dan hewan yang disebut mikotoksik. Jenis kapang atau kamir dapat menghasilkan zat racun atau toksin, misalnya Aspergillus flavus menghasilkan aflatoksin. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton, sampai berjumpa lagi.